Selamat siang para sobat trader semua, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Seperti biasa hari ini saya akan memberikan analisa untuk pasangan metal yang sangat populer, yaitu gold versus USD, atau kita biasanya menyebutnya XAU USD. Jadi analisa yang saya berikan ini untuk hari Senin tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Oktober. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk analisa minggu depan, saya ingin mengevaluasi kembali apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu di analisa mingguan saya yang untuk minggu ini. Nah, kalau kawan-kawan melihat video saya sebelumnya, di video saya sebelumnya saya sudah memberikan ya beberapa analisa, diantaranya garis-garis mana aja yang kemungkinannya ada potensial high risk, dan garis-garis di mana atau area-area apa yang sangat safe untuk kita berdagang. Nah, ini adalah analisa yang sudah di layar kita. Ini adalah analisa yang saya buat minggu lalu untuk minggu ini, sebelum penutupan Jumat tentunya. Nah, seperti yang sudah kawan-kawan lihat ya, di sini saya memberikan beberapa area-area yang sangat saya labeli dengan resiko tinggi, yaitu pada area-area di atas sekitar 1675, kemudian 1656, dan kemudian di 1615. Seperti itu. Nah, namun pada hari Senin kita mulai pada 17 Oktober. Di 17 Oktober sepertinya memang pergerakan harga itu tidak mencapai sampai dengan 1675 atau garis high risk, area yang pertama yang saya tandai, tetapi langsung meluncur turun hingga ke high risk yang terakhir, yaitu high risk ketiga. Nah, di mana sih saya menemukan high risk yang ketiga ini? Pada video sebelumnya saya memang tidak sampaikan karena saya tidak temukan, tapi di deskripsi saya mencantumkan high risk ini, karena high risk ini sebenarnya munculnya di time frame yang daily. Gitu. Jadi ketika saya di daily kemudian saya lihat, oh ya ini ada satu lagi area yang satu lagi garis support yang rasanya juga kuat karena muncul di daily. Itu kalau kawan-kawan juga pakai zigzag indikatornya akan terlihat di tanggal 28 September. Gitu. Nah, oke. Nah, ini juga membuktikan bahwa memang analisa saya yang minggu lalu bisa saya katakan tidak 100% tepat ya, karena kan memang ada garis naik turun gitu. Tapi kemarin memang saya ada mengatakan bahwa kemungkinan akan banyak turunnya daripada banyak naik. Memang secara pergerakan memang benar, memang lebih banyak turun pada akhirnya. Walaupun ketika naik pada penutupan Jumat kemarin itu seperti naiknya hanya satu hari itu udah naik aja gitu, naik gitu ya, cukup mengagetkan juga movementnya. Saya tidak melihat ada berita penting, tetapi naik. Nah, tapi kalau kawan-kawan juga melihat di analisa harian saya yang kemarin, saya sebenarnya juga sudah tandai gitu di analisa saya harian yang harian kemarin saya sudah tandai beberapa titik yang sangat kuat. Ini juga sudah saya tandai kemarin, saya sampaikan bahwa ini adalah strong support. Kemudian di sini juga ada strong support yang kedua. Saya menyampaikan bahwa kayaknya harga itu tidak bisa
tidak bisa naik lagi gitu, karena saya ada sampaikan juga di video itu bahwa secara saya melihat dari William Indicators, kalau kawan-kawan ke indikator kemudian ke Williams percent range yang ini ya, itu kemarin saya sampaikan terutama waktu sudah di area kemarin, mungkin saya tuh dari sini ya. Nah, yang sini saya sudah sampaikan ini di indikator Williams percent range ini sudah menunjukkan titik jenuh. Artinya bahwa seller sudah mulai tidak percaya diri lagi atau tidak confidence untuk melakukan transaksi sell. Jadi kebanyakan mereka entah itu buy limit atau mereka melakukan transaksi buy, dan pada akhirnya mungkin pada penutupan hari mereka akhirnya buy. Nah, saya juga sudah sampaikan, bentar ini saya delete dulu. Nah, saya juga sudah sampaikan di sini ada area-area yang saya tandai untuk tidak berdagang pada area ini. Ini areanya cukup besar ya, karena saya sampaikan ini area ini di situ saya di deskripsi saya sampaikan bahwa ketika menyentuh area ini kemungkinan marketnya menjadi gila. Dalam arti mereka bisa transaksi entah itu sangat turun atau sangat naik atau tidak bisa kita prediksi sama sekali. Nah, ternyata memang terbukti ketika mencapai area ini kemudian dia naik, 1 jam berikutnya bisa turun, tapi ternyata itu apa istilahnya, kayak penurunan yang sementara, kemudian dia naik lagi seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan kemarin mengikuti dari analisa saya juga sudah menyarankan untuk buy stop di sini. Nah, mungkin memang awalnya ada sedikit kerugian, tapi kalau misalnya kawan-kawan stop loss di area setelah area high risk, kemungkinan sekarang sudah ini apa istilahnya, punya keuntungan ya. Nah, di sini saya juga memberikan keterangan bahwa kita bisa bertransaksi kemarin di area ini, tapi jangan mengeset keuntungan yang banyak atau di atas 150 pips. Kenapa? Karena ya ini mungkin kita bisa kemarin pada saat kita buy di sini kemudian kita ambil karena kita greedy, kita tidak tahu kemudian 1 jam berikutnya ternyata turun. 1 jam kemudian turun sekitar, nah ini lumayan banyak ini turunnya sekitar 1000 pips. Mungkin kita udah kehilangan confidence dan mungkin juga kita udah ada yang pasang stop loss di sini gitu. Nah, kalau kita misalnya kemarin bertransaksi hanya sekitar 100 pips, kita mengambil di area katakanlah di area sini, kemudian hanya 100 pips segini atau 150, mungkin sudah mungkin selamat seperti itu. Nah, saya juga sudah mendengar beberapa kawan-kawan juga terutama yang kemarin transaksi ya, mereka karena ekspektasinya turun, mereka sell stop tanpa trailing stop atau stop loss. Pada akhirnya banyak mengalami kerugian meskipun banyak juga yang belum margin call, karena mungkin memang ada beberapa yang masih memiliki istilahnya manajemen keuangannya masih bisa lah untuk mengcover kerugian sampai dengan hari kemarin. Baik, lalu bagaimana untuk yang minggu depan? Nah, untuk yang minggu depan itu kita bisa reset dulu ya. Ini saya reset kembali ke template. Nah, saya hilangkan dulu grid-nya. Nah, ini coba kita zoom out. Untuk melihat analisa mingguan, biasanya yang saya lakukan adalah kita harus melihat lagi ke bulanan. Meskipun bulan ini belum berakhir, tapi kita harus juga melihat yang bulan ini itu sudah bagaimana bentuk candlenya. Dan juga mengingatkan kita kembali kepada pattern yang sudah terbentuk di bulanan. Nah, ini kawan-kawan yang kemarin mungkin belum melihat dari video saya sudah sampaikan bahwa
Di time frame yang bulanan ini saya melihat adanya double top. Ini kalau kawan-kawan lihat nih ya, double top. Nah, ini coba saya tandai. Nah, ini double top. Nah, jadi dia sudah hit di sini. Nah, dia sudah hit di sini, kemudian dia hit lagi di sini. Ya, ini hit lagi di sini. Nah, ini sudah double top. Kemudian supportnya yang mana? Nah, ini supportnya yang sini kemarin. Ini kok bisa dilihat ya. Nah, nih di area ini adalah supportnya. Nah, di sini pada saat kemarin saya bilang bahwa pada time frame yang bulanan sudah double top dan pergerakan harganya itu sudah ada atau sudah melalui garis support yang sangat kuat ini. Atau bisa saya katakan sebagai breakout. Tapi apakah itu final breakout? Apakah ini hanya koreksi? Nah, itu tidak, sekali lagi tidak pasti. Harus melihat bagaimana penutupan bulan ini. Jadi ketika penutupan bulan ini dia turun lagi, kemudian dia membentuk candle berwarna merah atau bearish, kemungkinan bulan depannya itu masih turun. Nah, tetapi kalau misalnya nanti penutupan bulan ini ternyata dia hijau ke atas atau bullish, bisa jadi malah candle ini, dua ini adalah candle koreksi, jadi perlu hati-hati. Nah, mungkin saya kembali lagi memperingatkan seperti 2 minggu yang lalu bahwa ini masih belum safe. Ini kita masih seperti bermain pada area support yang kuat atau area-area koreksi. Atau yang saya bisa katakan adalah bulan ini adalah bulan dimana XAU dan USD saling mengkoreksi, begitu. Jadi masih ada kemungkinan bahwa dia akan berubah trennya menjadi naik atau menjadi turun yang sifatnya jangka panjang seperti itu. Nah, kita kemudian lihat ya pindah ke time frame yang weekly. Nah, untuk time frame weekly bagaimana? Untuk time frame yang weekly, seperti yang kita tahu, penutupan minggu kemarin ditutup dengan bentuk candle yang seperti ini. Ini seperti rasanya seperti hanging man ya. Jadi dia setelah candle bearish yang kuat, kemudian muncul candle berbentuk seperti ini. Sebelumnya saya juga sampaikan di minggu-minggu yang sebelumnya pada awal bulan ada muncul seperti ini akan memicu trigger untuk naik walaupun kemudian turun lagi. Nah, bagaimana dengan yang satu ini nih? Bagaimana candle, apa sih ini candle ini artinya? Sebenarnya candle ini artinya adalah ketika pasar itu sudah turun tadinya, kemudian seller itu mempush atau seperti mendorong kuat begitu. Jadi posisinya bagaimana? Posisinya berarti seller berusaha untuk mendominasi seperti itu. Jadi ini kalau dilihat kan ada ekornya panjang ya, artinya sudah turun kemarin tapi kemudian seller mendominasi kuat pada saat-saat terakhir, sehingga close-nya pada saat ditutup menunjukkan candle, yaitu candle bullish, candle berwarna hijau seperti itu. Nah, ini sebenarnya kelihatan ya kalau di sini kita bisa lihat ada garis, ada badan-badan yang sejajar. Ini saya berikan tanda nih ya. Nah, ini ada badan-badan yang sejajar. Ini kalau saya melihatnya ini sebagai interaksi pasar yang masih tidak confident, baik untuk naik maupun untuk turun. Nah, kalau tadi sebenarnya saya tadi sempat mereview juga sebelum saya take video ini. Saya melihat kembali apakah memang secara historical ini pernah menjadi support dan resisten. Jadi ini kan kalau kawan-kawan saya zoom in lagi ya, ini seperti dua garis, ini seperti support dan ini seperti resisten. Dan ketika saya zoom out, kemudian saya coba cari di waktu yang sebelumnya, yaitu muncul di tahun 2000, ini ya sangat jauh ya, 2012.
ini ternyata memang pernah garis ini menjadi support dan resisten yang kuat. Sebentar ya, saya geser lagi. Nah, tahun 2012 ini pernah menjadi support dan resisten nih kalau dilihat ya. Ini ada beberapa dia mencoba breakout, kemudian setelah breakout dia keluar, kemudian di sini juga menjadi support yang baru untuk mereka mencoba menembus, kemudian gagal, mereka naik lagi, tapi setelah menembus ada beberapa koreksi kemudian turun. Nah, ini juga gitu. Jadi memang ternyata ini ada area sekitar area 1643 sampai dengan 1674 secara historikal itu pernah menjadi area support dan resisten yang kuat. Nah, ini di sini saya tandain ya. Nah, ini mungkin nanti kita bisa jadi area. Nah, seperti itu. Oh, tapi nanti kalau saya tandain mungkin di H4-nya akan biru semua. Oh iya. Oke, tidak masalah ya, ini kita tandain saja dulu. Oke. Ini saya beri note bahwa ini resisten yang kuat. Oke. Nah, ini yang di sini support yang kuat. Nah, sekali lagi kawan-kawan, kenapa kok ini menjadi support dan resisten yang kuat? Karena munculnya di time frame mingguan. Time frame mingguan itu kalau dia ada garis support atau resisten yang muncul itu bisa sangat kuat. Yang tidak mudah ditembus di time frame H4 atau H1, apalagi yang lebih kecil. Seperti itu. Untuk trader harian, daily trader yang memang dia seperti saya ya, yaitu trade hari itu, di close hari itu, namun bukan scalping juga atau mengambil transaksi sangat cepat, itu hal-hal seperti ini sangat terpengaruh. Itu sangat berpengaruh sekali hal-hal seperti ini. Kita harus sangat hati-hati pada area-area yang muncul pada time frame yang lebih besar gitu. Nah, ini saya sudah tandain ya. Kemudian kalau dari daily ini tidak banyak yang bisa dilihat ya. Kalau daily hanya saja kalau daily ini ada kalau bisa dilihat, saya zoom in. Nah, ini kalau bisa dilihat setelah garis bearish kemudian muncul di sini, kemudian muncul candle ini nih kawan-kawan, kalau Google pasti udah sangat familiar sekali ya tentang candle berbentuk ini ya. Kemudian dia diakhiri dengan ditutup dengan candle bullish yang mendominasi, artinya dalam time frame harian kemungkinan minggu depan akan naik. Nah, itu sebenarnya selaras juga dengan yang tadi saya sampaikan di weekly ya. Biasanya setelah candle bullish kemudian muncul yang seperti ini akan memicu naik walaupun sedikit, seperti itu. Nah, ini juga kawan-kawan juga harus perhatikan, harus lebih hati-hati lagi setelah kemunculan ini gitu. Oke, sekarang kita langsung ke analisa yang mingguan. Saya zoom out lagi ya. Oke. Untuk analisa mingguan seperti biasa saya akan menggunakan metode Fibonacci. Jadi saya menggunakan 2 Fibonacci, yaitu Fibonacci retracement dan juga Fibonacci expansion. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin masih penasaran, ini saya kok ada garis putih seperti zigzag ini saya menggunakan apa? Ini saya menggunakan indikator zigzag namanya. Kawan-kawan bisa cari dengan mengklik tombol insert, kemudian ke indikator, kemudian ke custom. Nah, ini kemudian ada zigzag. Nanti warnanya bisa dipilih sendiri dan ketebalannya bisa dipilih sendiri. Tetapi ini fungsinya buat apa? Sebenarnya garis ini, garis-garis ini adalah garis bantuan untuk kita memberikan atau menaruh titik pada garis-garis trendline kita gitu. Kalau kawan-kawan tidak pernah menggunakan Fibonacci, alih-alih menggunakan Fibonacci menggunakan garis trendline, itu akan lebih terbantu dengan adanya garis zigzag ini.
saya kasih contoh ya, ini contohnya kalau mau mendraw trend line untuk ya untuk bulan ini gitu. Kawan-kawan bingung ini harus di drag kemana, apakah harus di drag ke sini atau ke sini, atau mungkin nanti salah jadi di drag ke area yang ini malah bukan ke sini gitu. Nah, adanya garis zigzag ini membantu kita untuk memastikan bahwa kita menaruh di titik yang tepat. Kita bisa menaruh di sini bisa, nah menaruh di sini bisa, kemudian atau di sini. Nah, ini juga bisa. Gitu. Tidak di sini, nah tidak di sini, tidak disarankan juga untuk di sini, seperti itu. Jadi ini adalah garis yang membantu kita untuk menentukan di mana kita bisa meletakkan garis high dan garis low, seperti itu. Nah, oke, baik, kita akan menggunakan Fibonacci retracement terlebih dahulu ya. Mungkin untuk Fibonacci retracement kali ini saya akan menggunakan Fibonacci retracement yang saya tarik dari garis ini ya, high kedua. Ini kalau sebentar ini sama ini tinggian mana ya? Oke, ini sini. Oke, saya mungkin akan menggunakan lebih yang ke sini. Nah, kemudian masih sama nih dengan minggu lalu sebenarnya. Nah, saya akan menaruh di low yang ke sini. Nah, baik. Oke, ini muncul ya garisnya, sebenarnya kalau kawan-kawan perhatikan nih selaras nih. Untuk garis yang 50.0 sampai dengan 23.6. Nah, nih ya, selaras dengan yang tadi saya yang tadi saya tandai sebagai resisten yang kuat maupun support yang kuat. Nah, ini ya selaras ya 50.0 dan 23.6. Nah, ini jadi selaras nih, sangat kuat. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya memang kita harus berhati-hati pada area yang sudah saya garis biru ini. Kalau teman-teman tadi tarik garis retracement dari yang sini, dari high kedua ke low yang kedua juga dari belakang, ini akan muncul area biru ini ya. Ini yang perlu hati-hati. Maksudnya perlu hati-hati, bagaimana perlu hati-hati ya, ketika mungkin nanti transaksi di area ini mungkin bisa dengan strategi tidak mengambil profit lebih dari 200 pips misalnya, atau memasang stop loss lebih strategis lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua saya akan menggunakan indikator Fibonacci expansion. Nah, kalau saya ingin mencari titik low, saya akan menarik garis dari high yang kedua, yang di sini, high kedua. Kemudian centernya saya taruh di low yang kedua juga, ini. Nah, kemudian finalnya atau titik yang ketiga saya taruh di, bentar nih, masih bisa nggak nih? Oh, kok sudah seperti ini. Bentar. Bentar ya, ini kalau kadang itu Fibonacci expansion kalau sudah, oh ya, muncul ya. Ini, nah ini saya taruh di sini. Nah, jadi dari sini saya tarik ke sini, kemudian saya tarik lagi ke sini. Seperti itu. Nah, ini muncul low-nya ya. Low-nya masih di tempat yang sama dengan yang minggu lalu. Low-nya ada di area ini. Nah, kemudian yang kedua saya menggunakan Fibonacci expansion untuk mencari high. Kalau saya ingin mencari high, saya taruh titik pertamanya di low yang kedua. Kemudian centernya nanti saya taruh di high yang pertama ini. Nah, ini tapi nanti saya takutnya kayak tadi stuck. Jadi saya tarik dulu yang terakhir ke sini, ke low yang terakhir dibentuk oleh zigzag, kemudian di centernya saya tarik. Nah, ya, oke. Nah, oke, baik. Ini
Oke, di sini saya bisa sebenarnya sudah bisa kelihatan ya kawan-kawan semua, ada beberapa area yang sangat beresiko untuk untuk kita mengambil action apakah harus buy atau sell. Nah ini berarti ada 4 area, 1, 2, kemudian yang area besar ini 3, dan kemudian area yang ini 4. Nah kenapa kok jadi banyak sekali seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita saat ini posisinya sedang ada di level koreksi. Jadi kita itu sedang bukan bermain ya, istilahnya berdagang di area koreksi. Jadi area yang menentukan tren, begitu. Belum tahu trennya kemana, seperti itu. Jadi bisa jadi nanti naik, bisa jadi nanti turun, seperti itu ya. Seperti yang sebelumnya ya, kalau kita berdagang sudah pada area ini pasti kita sudah bisa menentukan, oh ya ini nanti naik, oh ya ini sudah mentok di resisten, kemudian sudah ada tanda-tanda juga untuk bearish. Nah ini sudah jelas. Tapi kalau di area ini adalah area koreksi yang kita sebut sebagai, kalau kita mainnya mungkin bukan daily trader, mungkin kita lebih ke trader yang berdagangnya bulanan atau mungkin bahkan tahunan. Ini mungkin mereka nggak akan juga untuk mereka mungkin akan menunggu breakout sampai setelah 1642 seperti itu. Tapi kalau karena kita kan daily ya, jadi kita mengambil istilahnya profit recehan, kita mengumpulkan profit kecil dikit-dikit yang nanti lama-lama menjadi bukit, seperti itu. Nah ini saya tandain dulu ya, ini areanya yang pertama. Nah ini kemudian ini area yang kedua. Nah atau ini area pertama, area kedua, area ketiga yang saat ini. Kemudian ini yang ini yang keempat nih ya. Baik, ini saya berikan note di sini. Oh sebentar, ya, iris 1. Oh bentar. Iris 1. Nah ini iris 1 ya. Kemudian di sini iris 2. Nah kemudian yang sini saya tidak tandai sebagai iris 3, tapi saya tandain sebagai area koreksi atau correction area. Oke, ini sebagai correction area. Dan kemudian ini baru iris yang ketiga. Iris yang ketiga, baik. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, lalu bagaimana untuk minggu depan, apakah naik atau turun? Nah itu juga kita sekali lagi, kalau yang menonton video saya pasti sudah tahu jawaban saya, yaitu saya tidak bisa 100% mengatakan bahwa ini akan naik atau turun, karena lagi-lagi itu tergantung dari analisa harian begitu. Jadi tapi bagaimana untuk overall summary dari yang saya bisa analisa sampai dengan minggu depan, kemungkinan akan ada kenaikan. Ini mungkin kita bisa ke level yang weekly lagi. Oh weekly-nya sudah, yang daily saja ya.
Ya, kemungkinan akan ada kenaikan sampai dia seperti, jadi gini, seperti karena kan ini tadi sudah double top ya, ini udah double top, dia seperti ingin mengkoreksi apakah dia harus turun gitu. Jadi mungkin akan ada kenaikan minggu depan. Jadi akan candlenya akan naik sampai pada level correction tertentu. Menurut perkiraan saya mungkin akan dikoreksi sampai dengan high risk yang kedua. Kemudian mungkin akan nah ini saya juga perlu hati-hati untuk ngomong apakah akan turun. Tapi nanti tergantung dengan kalau sudah pada level harian ya. Nanti kalau sudah di level harian, kemudian kita lihat bahwa dia sudah 100% sangat jauh dari garis resisten yang kuat ini, yang saya tandai resisten kuat ini, kemungkinan dia akan naik. Tetapi kalau dia bounce back, ketika dia sudah mencapai area sini kemudian bounce back, dalam arti istilahnya nanti high yang terbentuk, high baru yang terbentuk juga lebih rendah daripada high yang ini, berarti bisa dipastikan akan turun bearish. Meskipun nanti mungkin juga akan tertahan di beberapa area, seperti area yang di sini high risk yang ketiga. Mungkin pun nanti kalau udah sampai sini kemudian dia akan bounce back lagi, kemudian dia akan, intinya yaitu kita harus tetap hati-hati. Kita lihat lagi nanti di time frame yang H4 ini apakah ada high yang terbentuk terbaru namun lebih rendah daripada yang ini. Nah, kalau lebih rendah ya kemungkinan masih bearish. Jadi ini kan kalau bisa kita lihat ya, kalau misalnya ini high yang terbentuk lebih rendah dari sini ya kemungkinan masih bearish, ini juga lebih rendah gitu. Nah, tapi kalau yang ini kan sebenarnya lebih tinggi ya. Cuma pada akhirnya mungkin juga ini sudah ada di level resisten, atau mungkin ada berita pada saat itu kemudian dia turun. Nah, ini juga sudah posisinya lebih rendah sedikit dari high yang sebelumnya gitu. Jadi kemudian dia turun. Nah, yang ini kita harus tetap hati-hati, tetap waspada, menunggu sebelum memutuskan apakah kita harus sell atau buy. Nah, kalau untuk sell dan buy, silahkan melihat ke video analisa harian saya. Analisa harian saya itu ada setiap hari Senin sampai hari Jumat. Videonya cukup 2 menit dan hanya summary saja. Jadi kawan-kawan bisa pause, bisa dilihat sebentar, bisa dicocokkan angka-angkanya apakah cocok atau enggak. Atau mungkin hanya sebagai referensi saja, karena seperti kita tahu bahwa analis seperti saya tidak hanya satu ya. Mungkin ada ribuan yang juga membuat konten YouTube, mungkin mereka punya analisanya sendiri. Tetapi kalau yang dari saya lihat beberapa minggu belakangan, saya pikir semua analis komennya sama, mereka memprediksi turun, tetapi tetap harus berhati-hati. Dan kemungkinan memang untuk yang minggu depan kemungkinan ada kenaikan sedikit, tapi tetap juga harus berhati-hati karena lagi-lagi kita sedang berdagang pada area koreksi yang kuat, yang area koreksinya muncul pada time frame mingguan maupun bulanan, seperti itu. Baik, kawan-kawan semua, terima kasih sudah menonton dari analisa saya. Sekali lagi tetap harus berhati-hati, jangan lupa untuk selalu menyiapkan manajemen trading plan yang sangat baik dan strategis, sehingga bisa meminimalisasi kerugian-kerugian yang terjadi karena kesalahan prediksi maupun ada berita yang tak terduga. Begitu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat berakhir pekan dengan keluarga, dan saya harap video saya dapat menjadi referensi yang baik bagi Anda, dapat juga menginspirasi Anda. Terima kasih.